Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Toji Petrus Situmorang. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang bab 2 dari video sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang dasar-dasar Simulink. Oke, baik teman-teman, sedikit teori. Yang pertama itu adalah tentang Simulink. Jadi Simulink itu merupakan salah satu komponen MATLAB yang berfungsi sebagai pemrograman grafis. Aplikasi utama dari Simulink adalah simulasi dinamika sistem. Untuk proses simulasi dijalankan menggunakan bagian fitur yang berisi blok koneksi yang setara dengan setiap fiturnya. Simulink juga dapat digunakan sebagai sarana pemodelan, simulasi, dan analisis dinamika sistem menggunakan antarmuka pengguna grafis. Simulink ini terdiri dari beberapa toolbox yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem linear dan non-linear. Pustaka yang umum digunakan dalam sistem kontrol termasuk Mathematica, Science, dan Source. Kemudian ada pengenalan Simulink. Untuk membuka Simulink pada MATLAB, kita pertama pilih tab Home, kemudian pilih New dan pilih Simulink Model. Oke, baik teman-teman, yang pertama di sini saya sudah menggunakan MATLAB, aplikasi MATLAB. Kemudian di sini dibilang untuk membuka Simulink pada MATLAB, kita pertama pilih tab Home. Tab Home di sini. Kemudian pilih New dan pilih Simulink Model. Ini New, kemudian kita pilih saja Simulink Model. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, nanti kita akan diberikan tampilan seperti ini. Nah, setelah Simulink starting page akan terbuka, kemudian pilih blank model dan create akun, create model untuk masuk ke halaman Simulink Model. Nah, untuk ini sendiri teman-teman itu kita kalau menggunakan MATLAB online ya teman-teman, tapi di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB, makanya ketika saya membuka Simulink Model saya langsung diberikan tampilan seperti ini. Nah, kemudian untuk memasukkan komponen blok yang diperlukan ke dalam model Simulink, maka perlu membuka library browser terlebih dahulu, yaitu pada tab Simulation, pilih library browser. Oke, kita kembali ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, ini ya teman-teman, library browser. Nah, maka dia akan memberikan tampilan seperti ini. Kemudian pada Simulink library browser terdapat kolom pencarian, sehingga dapat mempermudah user jika ingin mencari komponen blok yang diperlukan. Ada beberapa kelas umum komponen blok yang sering digunakan, antara lain yang pertama sources, yaitu sebagai sumber sistem yang dapat berupa konstan, gelombang sinus, step, ramp, pulse, hingga angka acak untuk simulasi noise, serta clock untuk membuat indeks waktu pada suatu plotting. Kemudian yang kedua ada sync itu sebagai output atau tampilan sinyal yang dapat berupa scope, display, workshop, dan lainnya. Continue sebagai blok pemrosesan kontinu seperti transfer FCN, integrator, derivatif, dan sebagainya. Kemudian ada discrete sebagai blok pemrosesan discrete seperti delay, discrete transfer, VCN, dan sebagainya. Kemudian ada sinyal routing sebagai blok pengarah sinyal seperti MUX, DMUX, dan lainnya. Kemudian ada math operation sebagai blok operator matematika seperti sum, gain, dan lainnya. Nah, kemudian di sini ada penggunaan blok Simulink dalam teknik kendali. Ada beberapa komponen blok yang umum digunakan dalam model sistem kendali, yaitu pertama konstan. Coba kita lihat di sini, search, kita cari ya teman-teman. Konstan. Nah, seperti ini teman-teman, konstan. Nih, sama ya teman-teman. Maka konstan ini umumnya digunakan sebagai blok sumber sinyal yang memiliki nilai konstan. Kemudian juga ada yang namanya step. Kita coba cari step. Ini step. Step itu umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa unit step response. Kemudian ada rem. Rem itu umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa unit rem response. Kemudian ada sine wave. Umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa sinyal sinusoidal. Kemudian ada clock, umumnya digunakan sebagai blok sumber waktu simulasi untuk blok lain. Kemudian ada pulse generator, umumnya digunakan sebagai blok sumber sinyal berupa pulsa atau sinyal listrik.
Kemudian ada to workspace, umumnya digunakan untuk menyimpan output dari suatu blok ke workspace MATLAB. Kemudian ada scope ini digunakan untuk menampilkan sinyal atau plot grafik output suatu sistem. Kemudian ada MUX, umumnya digunakan untuk menggabungkan dua sinyal atau lebih menjadi satu. Kemudian ada gain, umumnya digunakan sebagai suatu konstanta penguat dalam sistem. Kemudian ada sum, digunakan sebagai blok untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan antar dua blok atau lebih. Kemudian ada transfer FCN, umumnya digunakan sebagai blok fungsi ahli dalam sistem. Kemudian ada derivatif, umumnya digunakan sebagai blok turunan dalam blok diagram PID. Kemudian ada integrator. Integrator ini digunakan sebagai blok integral dalam blok diagram PID. Kemudian ada PID controller, umumnya digunakan sebagai blok PID controller yang lebih mudah digunakan karena langsung dapat mengubah nilai konstanta proporsional, integral, dan derivatif dengan mudah melalui blok ini. Nah, ini merupakan beberapa komponen blok yang umum digunakan dalam mode sistem kendali pada MATLAB. Jadi kita bisa menggunakan beberapa komponen ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada contoh, diberikan contoh di sini kita akan merangkai sebuah komponen sine wave dengan scope, di mana sine wave ini tadi berfungsi untuk menampilkan sinyal sinusoidal dan scope ini adalah untuk menampilkan plot atau grafiknya. Baik, langsung saja kita coba pada MATLAB-nya di sini. Kemudian kita tadi caranya yaitu kita library browser. Di sini kita akan membuat sine wave. Nah, sine wave-nya sine wave kita tarik aja ke sini, kita taruh besar dikit teman-teman. Nah, kemudian setelah sine wave kita di sini ambil search lagi scope untuk menampilkan plot atau grafiknya. Nah, langsung saja teman-teman kita hubungkan, caranya itu seperti ini. Klik tahan, oke, jangan sambung seperti ini. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman. Oke, setelah kita rangkai sine wave dengan scope, maka kita coba saja run. Nah, setelah kita oke, setelah itu kita tekan scope-nya dua kali untuk menampilkan plot atau grafiknya. Nah, maka dia akan menampilkan grafik seperti ini ya teman-teman, dimana untuk gelombang sinusoidalnya itu amplitude tertinggi dia ada di angka 1, kemudian amplitude terendahnya itu di -1. Nah, karena di sini kita membuat sine wave-nya itu pada amplitude 1, coba kita ubah menjadi 5. Oke, langsung saja kita run. Oke, udah, kemudian kita tekan scope-nya, menampilkan sinyalnya. Nah, maka dia akan menampilkan sinyal seperti ini, dimana amplitude tertingginya itu adalah 5. Nah, oke teman-teman, itu adalah contoh latihannya. Kemudian di sini kita ada latihan di mana kita disuruh tampilkan hasil output sinyal, sine wave, step, dan RAM yang digabung dengan MUX pada Simulink MATLAB. Oke, baik teman-teman, simple saja teman-teman. Di sini coba, di sini kan kita membutuhkan juga scope. Hapus saya dulu. Di sini kita tetap menggunakan sine wave. Kemudian kita library browser lagi, kita search. Kita membutuhkan namanya step, komponen step. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita cari lagi, kita butuh RAM seperti ini. Kemudian kita search lagi, kita gabungkan dengan MUX. Kita pilih yang Simulink ya teman-teman, MUX Simulink. Nah, di sini kan kita
akan menampilkan 3 sinyal inputan, di mana sinyalnya itu adalah sine wave, step, dan ramp. Namun pada MUX ini sendiri dia ada menerima 2 inputan dan 1 keluaran. Jadi kita bisa mengubahnya, klik aja komponennya 2 kali, kita ubah jadi 3, dia jadi 3, menerima 3 inputan. Nah, jadi langsung saja kita hubungkan ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, kemudian keluarannya kita hubungkan ke scope untuk menampilkan sinyal dari ketiga komponen ini, sine wave, step, dan ramp. Nah, langsung saja kita run. Tunggu ya teman-teman. Oke, sudah. Setelah itu coba kita lihat grafiknya. Nah, maka dia akan menampilkan grafik seperti ini ya teman-teman, dimana yang kuning ini merupakan gelombang sinusoidal atau komponen dari sine wave. Kemudian yang persegi ini, dia agak lurus gini, persegi gini, itu adalah step. Kemudian yang lurus memanjang ke atas ke samping ini itu adalah ramp. Nah, ini untuk pada sine wave-nya itu kenapa dia di amplitude 25, karena di sini bisa diubah ya teman-teman, amplitude 25 seperti itu ya teman-teman. Nah, maka grafik atau sinyal dari 3 komponen sine wave, step, dan ramp akan menampilkan sinyalnya seperti ini. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.